Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini insyaallah jadi pelajaran kita yang terakhir di kitab Qawaidul Arba'in insyaallah. Sebelumnya kita akan atau setelah ini kita akan masuk bulan Ramadan dan kajiannya libur, insyaallah mulai lagi di bulan Syawal dengan kitab yang berbeda insyaallah taala. Dan kita sebagaimana yang sudah diinformasikan ya, hari ini insyaallah kita ada apa? UAS, ujian akhir semester. Ya. Kita ujian akhirnya itu dari seluruh materi yang telah diberikan, ya, dari seluruh materi yang telah diberikan. Mulai dari muqaddimah, kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, dan hari ini insyaallah kaidah 4. Sebelumnya, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, kita akan bahas dulu kaidah yang keempat, ya. Setelah itu baru kita masuk kepada ujian akhirnya insyaallah taala. Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, sebenarnya di kaidah yang ketiga itu, ya, sebelum kita masuk ke 4 ya, kaidah ketiga apa kemarin? Aduh, udah murojaah apa belum ini? Apa kaidah ketiga? Ayo, apa kaidah ketiga? Masih ngebet lagi ya, telat. Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Mau menyembah malaikat, menyembah orang soleh, kayak menyembah siapapun kepada selain Allah, pokoknya diperangi oleh Rasulullah SAW, tidak dibeda-bedakan. Ya, jadi semuanya masuk ke dalam kalimat atau kategori syirik. Di akhir bab 3 atau di akhir kaidah yang ketiga, penulis memasukkan satu hadis ya yang perlu kita baca. Dari hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Abu Waqid Al-Laythi beliau cerita, kita pernah bersama-sama dengan yang lain keluar berjihad atau ingin berjihad ke satu tempat namanya Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Dan kami ini baru aja masuk Islam, dia bilang. Wal musyrikin lahu sidratun ya'kufuna 'indaha. Orang-orang musyrik itu mereka punya satu pohon, ya. Punya satu pohon sidr, pohon bidara, yang pohon ini, ya, mereka sering banget i'tikaf di situ. Mereka sering banget orang-orang musyrikin untuk berlama-lama di naungan pohon tersebut. Wa yu'alliquna biha aslihatahum. Bahkan bukan hanya mereka i'tikaf aja, i'tikaf itu kan ibadah ya. Jadi mereka ibadah di bawah pohon itu, gitu. Ya. Bahkan bukan hanya itu, mereka suka gantungin senjata-senjata mereka di pohon itu. Panah-panahnya, pedang-pedangnya digantungin sama mereka. Kenapa? Agar lebih berkah. Orang musyrikin itu. Kalau kita gantungin ini di sini, ini bisa lebih ampuh untuk membunuh musuh. Kepercayaan mereka. Ternyata sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana hadhihi dhata anwat. Nama pohonnya Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Ya, namanya Dhatu Anwat. Kata orang-orang muslim, kata para sahabat yang baru masuk Islam itu bilang, ya Rasulullah, ij'al lana hadhihi dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, coba dong bikinin juga dalam Islam pohon Dhatu Anwat sebagaimana mereka punya Dhatu Anwat. Yang kita bisa gantungin senjata kita di situ, kita bisa i'tikaf di situ. Yang kita harapkan pohon itu pohon yang berkah. Rasulullah SAW marah.
Kata Rasul, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Rasul marah, Rasul mengatakan Allahu Akbar. Sesungguhnya apa yang kalian katakan itu persis dengan apa yang telah dikatakan kaum-kaum sebelum kalian. Dulu kata Rasul, Bani Israel itu yang udah dijaga oleh Nabi Musa, yang tauhidnya dijaga oleh Nabi Musa, lalu kemudian dia masuk ke satu daerah, dan daerah itu memiliki satu peribadatan kepada selain Allah. Lalu Bani Israel bilang sama Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinin kita Tuhan dong kayak mereka punya Tuhan. Jadi Tuhannya tuh berbentuk nih, di hadapan kita ada, bikinin dong. Rasul marahin beberapa sahabat yang ngomong seperti itu dengan perkataan Nabi Musa. Hadis ini ngajarin kepada kita bahwa sebagian para sahabat yang waktu itu baru masuk Islam, ya, mereka minta ada satu pohon yang bisa kita gantungkan keberkahan kepada pohon tersebut. Ya, ini hukumnya apa ibu-ibu? Syirik meyakini adanya satu barang, pohon, batu yang memiliki hak sebagaimana haknya Allah. Dicari keberkahan di situ. Ya. Ini syirik memang yang diminta oleh sebagian para sahabat. Tapi poin yang paling penting yang saya ingin kasih tahu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan para sahabat waktu itu. Rasul tidak mengatakan kalian kafir kalau kalian minta ada pohon yang ingin kalian agungkan. Rasul nggak ngomong gitu. Tandanya, ya, belum tentu pada saat seseorang itu melakukan salah satu dari jenis kesyirikan, langsung kita bisa labelin dia sebagai orang kafir. Ya, saya ngeliat tuh Ustaz, tuh orang lagi di kuburan minta-minta, kafir tuh saya bilang mereka. Ya sabar dulu gitu loh. Rasulullah SAW di hadis ini, ya, tidak mengatakan kafir untuk mereka para sahabat. Kenapa? Kenapa Rasul tidak menghukumi mereka sebagai orang kafir walaupun mereka telah meminta kesyirikan? Karena mereka mengatakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Kami baru masuk Islam. Jadi belum tahu mereka. Ya, makanya tidak selalu, ya, orang yang melakukan kesyirikan itu faham bahwa itu tuh merupakan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka perlu dibedakan antara perbuatan dengan pelakunya. Perlu dibedakan apa? Perbuatan dengan pelakunya. Dan ini yang paling banyak bikin orang-orang atau sebagian orang mengkafir-kafirkan orang. Terlalu semangat mengkafirkan orang bahkan. Dia ngelihat satu perbuatan tapi dia nggak lihat pelakunya. Sekarang perbuatannya iya syirik. Tapi belum tentu orang yang melakukannya itu orang yang bisa dijatuhi vonis syirik. Belum tentu. Atau vonis kafir, belum tentu. Bisa aja orang ini nggak tahu kayak para sahabat yang baru masuk Islam gitu loh. Ya. Sebagaimana para sahabat yang baru masuk Islam nggak tahu waktu itu bahwa gayanya orang musyrikin suka gantungin senjata mereka di satu pohon Dzatu Anwat, itu di Islam tuh nggak boleh gitu loh. Karena mereka baru masuk Islam, maka Rasulullah SAW memberikan informasi tentang itu kepada mereka. Berarti ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, kalau kita melihat ada orang yang melakukan kesyirikan, maka kita akui dengan yakin bahwa itu kesyirikan. Itu adalah salah satu perbuatan kufur. Tapi untuk pelakunya jadi kafir, maka ditahan dulu. Iya, maka ditahan dulu. Sampai mereka mengetahui hujjah bahwa ini kekufuran loh, gitu. Ya, ini adalah kesyirikan, ini kekufuran gitu. Sampai mereka dikasih hujjah, baru nanti bisa dijatuhi vonis kafir kalau mereka masih mau syirik. Ya.
Jadi nggak bisa serampangan dalam memvonis seseorang itu kafir. Walaupun dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya. Dan perlu diperhatikan, yang boleh memvonis itu siapa? Orang ini kafir, siapa yang boleh vonis? Allah. Terus siapa lagi? Para ulama. Kalau ulama memvonis, ya, orang ini telah masuk ke dalam kekufuran, ya kita ikut. Berarti orang awam kayak kita nggak ada hak untuk memvonis. Ya, haknya kita apa? Mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yang mereka yang akan jatuhin hukum kepada orang, gitu loh. Walaupun mereka ini para ulama ibu-ibu sekalian ya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah terkenal paling wara', paling takut bilang orang itu udah kafir, paling takut. Walaupun ada beberapa indikasi bahwa orang ini apa? Kafir. Tapi dia paling takut untuk mengatakan itu. Kenapa paling takut? Karena ancamannya berat. Man qala li akhihi kafir. Siapa yang nunjuk saudaranya, kafir kamu. Padahal dia tidak kafir, maka yang nunjuk yang kafir, kata Rasul. Ya. Maka vonis ini vonis yang cukup berat. Dan kita belajar qaidul arba', kita belajar tauhid dan syirik ini bukan untuk memvonis orang. Ya. Selesai ini ujiannya bagus, keluar langsung liatin mana yang syirik-syirik. Biar gue bantai semuanya nih. Wah, luar biasa banget nih. Bukan begitu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar pertama adalah untuk diri kita. Agar kita terbebas dan terjauhi dari yang namanya apa? Syirik. Agar anak-anak kita terbebas dari yang namanya syirik. Itu udah tujuannya udah. Ya, maka seseorang itu tidak bisa langsung mengkafirkan seseorang yang melakukan syirik sampai disampaikan kepada pelaku tersebut hujjahnya, ilmunya. Orang itu nggak ada syubhatnya, baru nanti ulama yang akan memvonis dia kafir atau tidak. Ya, itu faedah yang bisa kita dapatkan dalam hadis tersebut. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu taala, wal qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, lianna al-awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi shiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daim fil rakha'i wa shiddah. Kaidah yang keempat ini bunyinya, orang musyrik zaman sekarang, zaman now, ya, syiriknya tuh lebih berat daripada syirik zaman dulu. Musyrikin hari ini syiriknya lebih berat daripada musyrikin zaman dulu. Kenapa? Sebabnya, li'anal awwalin yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi shiddah. Kalau orang dulu itu yang diperangin sama Rasul tuh, ya, mereka itu minta kepada selain Allah saat mereka lapang aja, ya, saat mereka nggak lagi terdesak gitu loh. Mereka lagi nyantai, lagi nggak terlalu terdesak, mereka minta kepada selain Allah. Tapi begitu mereka terdesak, ya, mereka melihat ada musibah depan dia, terancam nyawanya, mereka mintanya sama Allah. Nggak ditinggalin tuh semuanya sama mereka. Mintanya sama Allah. Ini tipe 1, tipe yang pertama. Tipe musyrikin pertama. Syiriknya cuma lagi lapang aja. Kalau lagi sempit, lagi terdesak, lagi kepepet, gak syirik. Oke, saya mau tanya, boleh gak syirik model seperti ini? Jadi gak selalu syirik. Ya. Kalau kita lagi nggak butuh-butuh banget, kita minta kepada selain Allah, ya. Tapi kalau udah kepepet, tersudutkan, ya, kita minta kepada Allah. Boleh apa enggak? Boleh nggak ibu-ibu? Aduh, lemes banget ibu-ibu nih. Lihat, orang ini
nggak selalu syirik. Kadang syirik, kadang enggak. Kan lagi nggak terdesak nih. Dia minta kepada selain Allah. Nanti ya, kalau pesawatnya udah goyang, udah mau jatuh, dimintanya sama Allah. Boleh apa enggak kayak gitu? Enggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Terus gimana? Minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang ataupun sempit, terdesak ataupun tidak, hanya boleh minta kepada Allah. Lagi sehat minta kepada Allah, lagi sakit juga minta kepada Allah. Gak bisa kalau lagi sehat ini kita minta kepada selain Allah. Tapi kalau udah sakit udah dah, kita takut dah, kita minta sama Allah aja. Ini syirik yang dilakukan zaman dulu. Zaman sekarang, wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fil rakha'i wa syiddah. Mereka kalau zaman sekarang, mereka selalu syirik mau dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan lapang. Hari ini kebanyakan orang yang syirik begitu. Ya, hari ini kebanyakan orang yang syirik seperti itu. Jadi apa bedanya syirik zaman now sama syirik zaman dulu? Kalau syirik zaman sekarang, mereka syirik dalam setiap keadaan. Terdesak kek, enggak kek, syirik lah udah. Tapi kalau yang zaman dulu hanya saat lapang. Itu dia bedanya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65. Surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Jalla wa Ala mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Saat mereka naik ke atas kapal mereka, ya, saat mereka naik ke atas kapal mereka, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah di surat Al-Ankabut 65 menceritakan keadaan orang musyrikin waktu mereka berlayar. Satu hari mereka berlayar ke lautan. Mereka berlayar ke lautan, ya. Ternyata di tengah lautan itu mereka terombang-ambing dengan ombak yang cukup besar, mengancam nyawanya dia. Saat mengancam nyawanya, ya, dia tahu bahwa tidak ada yang mampu menolongnya kecuali Allah. Mereka minta sama Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Falamma najahum ilal bar, saat mereka ditolong sama Allah, selamat, ya, saat mereka ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, mereka balik lagi ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka balik lagi minta kepada selain Allah. Tuh lihat. Ini dalil bahwa orang-orang musyrikin zaman dulu serius minta sama Allah kapan? Saat mereka terdesak. Ya, saat mereka terdesak. Saat mereka udah di daratan nggak terdesak, idzahum yusyrikun, kata Allah. Balik lagi mereka. Minta lagi kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, bedanya dengan musyrikin hari ini, kebanyakan dari musyrikin hari ini, mereka gak peduli dah. Mau sempit kek, mau lapang kek, mau terdesak atau tidak, tetap minta kepada selain Allah. Banyak fakta-fakta dari hal ini. Ya. Di YouTube juga banyak ya. Ada beberapa orang Syiah, ya. Itu mereka di pesawat, terus pesawatnya turbulence gitu, goyang-goyang gitu. Itu yang disebutkan itu, kalau biasanya orang normal itu bilangnya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pasti takutnya ya Allah. Mereka sebutnya apa? Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, 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 pokoknya. Lihat. Jadi mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di waktu di daratan aja. Begitu mereka berbahaya di udara, yang mereka sebutkan Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib akan menolong mereka. Bahkan salah satu ustadz, ya, dia cerita, dia naik pesawat, terus pesawatnya tadi tuh turbulence,
Ini sama dengan Indonesia, ya. Turbulence pesawatnya, lah itu semuanya lagi teriak-teriak ketakutan itu, dia malah minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, dia bilang ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong, luar biasa. Lihat, udah momen kayak gitu masih syirik. Padahal ibu-ibu barakallahu fikum ya. Allah tuh sengaja kadang di dalam kehidupan kita ngasih momen yang begitu bikin kita berat dan sulit. Agar apa? La'allahum yarji'un. Balik ke Allah. Buat kita kembali kepada Allah. Lah ini malah tambah syirik. Gitu. Dan banyak banget ya orang yang bilang, saya biasanya sih gak suka sholat Ustaz. Cuma begitu sakit, saya pengen banget sholat tapi gak enak lah sama Allah. Masa waktu sehat saya gak sholat, terus sakit saya sholat. Lah justru ente dibuat sakit biar sholat. Kenapa malah takut sholat gitu loh. Ya, saya gak pernah tahajud Ustaz. Masa pas giliran UAS baru tahajud, giliran kita ujian baru tahajud. Lah memang momen itu diadakan oleh Allah dalam kehidupan Anda agar Anda tahajud. Ya, masa kalah sama orang musyrikin? Orang musyrikin lagi sempit balik ke Allah, malah Anda tidak balik kepada Allah. Ya, jadi ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, ada satu syekh namanya Muhammad Ba Shumail. Beliau punya satu buku namanya Kaifa Nafhamu Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dan dia punya cerita dia sendiri ya. Dia bercerita tentang dirinya. Jadi dia pernah naik satu kapal, perahu gitulah ya, perahu gitu, bersama kurang lebih 20 atau 30 orang. Naik dia, begitu naik ya, perjalanan beberapa jam, terombang-ambing ini perahunya. Terombang-ambing. Nah, orang-orang yang terlihat religius di dalam kapal itu, ada beberapa orang, ya, yang kayak jenggotan gitulah, terlihat religius lah, ya. Terlihat beragama banget orangnya. Ada beberapa orang di situ. Kalau kita katakan 10 orang gitu ya. Termasuk orang ini. Termasuk orang ini satu nih. 20 orang lainnya di kapal tidak. Umum aja. Ini lagi terombang-ambing ombak. Ini yang 10 dari orang yang religius ini, 9 dari mereka itu minta tolong sama satu wali yang namanya Ibnu Isa. Jadi lagi ombang-ambing ombak ini, dia bilang, ya Ibnu Isa, wahai Ibnu Isa, tolong kami. Ini, si syekh ini, dia bilang, bahwa apa yang dipelajari dari Qawaidul Arba'nya, itu terjadi di depan matanya. Bahwa orang sekarang, itu musyriknya sama Allah, lagi keadaan kayak begini masih musyrik. Padahal ayat dalam surat Al-Ankabut 65 menceritakan orang musyrik waktu terombang-ambing ombak itu mereka justru balik kepada Allah. Mereka teriak-teriak, ya Ibnu Isa. Sampai syekh ini bilang, kalian minta hanya kepada Allah, jangan kepada Ibnu Isa. Terus mereka minta sama Ibnu Isa. Bilang minta tolong sama Allah, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami. Mereka bilang, ya Ibnu Isa tolongin kami, ya Ibnu Isa tolongin kami. Sampai salah satu di antara mereka mengatakan, kamu suudzon dengan Ibnu Isa, gitu. Kamu menyangka bahwa Ibnu Isa tidak akan menolong kami di sini, gitu. Bayangin, dimarahin yang berdakwah tauhid dikala kepepet ini lagi mendesak ini, dimarahin. Sampai syekhnya cerita, saking saya nggak berhenti menyuruh mereka untuk minta kepada Allah, ini 9 orang ini udah siap untuk ceburin saya ke laut. Ya. Alhamdulillah Allah tolong saya dengan penumpang-penumpang yang lain yang menahan saya. Jangan diceburin ke laut. Sampai akhirnya saya berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Dan dia berdoa kepada Ibnu Isa sampai akhirnya kembali tenang. Begitu kembali tenang, ya. Ini 9 orang ini datang kepada Syekh Ba Shumail ini. Dia bilang, lihat Anda bagaimana Ibnu Isa menolong kita. Lihatkah Anda bagaimana Ibnu Isa menolong kita, bayangin. Ya, ini orang musyrikin zaman sekarang ya begini sudah.
Paling banyaknya begini tipenya. Ya. Mau ada hajatan, hujan. Keluar pawang, hujan. Lagi kepepet, mau ada event besar, pawang hujan. Lihat. Kalau kita flashback mungkin ke 2000 tahun yang lalu, orang musyrikin yang punya event besar, terus hujan, mungkin aja tuh orang musyrikin malah minta ke Allah, biar gak turun hujan. Nah, hari ini, event besar, ya malah pawang hujan yang turun. Alhamdulillah tetap hujan. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ibu-ibu pada lihat ya kayaknya videonya. Saya mau tanya, pada saat ibu-ibu ngelihat videonya, apa yang ada dalam hati ibu-ibu sekalian? Marah apa enggak? Kalau tidak marah, berarti perlu belajar tauhid lagi. Iya. Kalau enggak kesel, berarti perlu belajar tauhid lagi. Karena ketebalan tauhid seseorang dalam dirinya sangat terukur dengan reaksi dia melihat kesyirikan. Orang yang bertauhid itu tidak akan sanggup melihat kesyirikan, nggak bakal sanggup dia. Gedeknya bukan main. Tambah dia muter bawa gituannya, tambah gedek gitu. Itu orang yang bertauhid itu kecemburuannya tinggi banget tentang tauhid. Ya, makanya lihat tuh. Gimana hati kita ngelihat itu tuh. Ya, kita santai-santai aja. Kalau kita ada perasaan marah. Kalau ada perasaan marah, yang kuat apalagi, itu yang paling benar. Ya, tapi kalau masih nyantai-nyantai ada orang membuat kesyirikan, berarti ini ada yang salah dalam ketauhidan kita. Rasa cemburu kita kepada Allah sedikit. Ya, kita masih nyantai aja. Ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, dan saya pernah lihat satu video di YouTube pawang hujan. Ya, jadi si orangnya ini yang diwawancara. Ya, tapi bukan yang kemarin itu. Itu ibu-ibu kan, ini bapak-bapak. Dia bilang, saya ini kalau saya tahu saya dikontrak untuk satu event, mungkin di hari Senin, eventnya hari Kamis misalnya, saya puasa. Dia bilang, saya puasa dulu sampai di hari event itu saya puasa, saya nggak boleh makan sama sekali. Dia bilang, lihat, itu puasanya buat siapa tuh? Buat setan itu. Nanti dia bilang, dan itu banyak banyak madhabnya ya. Banyak caranya. Setiap pawang hujan itu punya cara-caranya. Ya. Ada yang membantu dia ini mintanya kopi sama air putih sama teh tanpa gula. Ya. Sebagian mereka minta, kalau si bapak ini yang saya lihat di YouTube ini, dia minta ada ayam. Dia minta ayam hitam. Ya, dia minta ayam untuk dipersembahkan nanti oleh roh leluhur, apa bahasanya dia, saya juga lupa deh. Ya, nanti dia buat tuh gini-gini lah pokoknya. Ya, apa namanya sih itu? Ritual-ritual dia lah, ya. Dan itu selama event berlangsung. Ya, selama event berlangsung begitu dia. Dan dia puasa loh. Lihat. Ya, dan dia bilang, nanti kadang-kadang kalau saya lagi minta sama yang ini malah ingin membawa awan hitam biar hujan di tempat saya, di event saya. Gitu, bayangin. Ya. Dan ada kejadian lucu ya, ini teman-teman di atas juga ngerasain tuh. Jadi waktu PRJ buka event, ya, kan biasanya banyak minta SPG gitu loh ya. Ya. Orang-orang yang buat jaga stand. Kan biasanya muda-muda. Di seberang sana ada antrian tapi tua-tua dan semuanya bawa juga map juga gitu loh. Tanyalah sama anak muda nih, Pak,
Bapak ikut jaga stand juga? Oh enggak, ini antrian pawang hujan. Subhanallah. Antrian pawang hujan. Jadi ada audisinya juga gitu loh. Jadi ada HRD-nya juga yang bakal terima. Ya, pengalamannya apa? Itu dilihat tuh. Oh, saya ikut event ini waktu itu. Saya ikut event ini nggak hujan, ikut event ini nggak hujan, ikut event ini nggak hujan, berhasil gitu. Ya, subhanallah. Dan itu apa yang kita lihat kemarin di event besar itu tuh, ya. Saya yakin sebelum itu juga udah pakai. Cuma gagal, hujan. Akhirnya keluar lagi dia. Kan mestinya sebelum event jauh itu. Ya, sebelum event itu mulai. Tapi ini saking gagal, hujan besar, mesti keluar lagi dia. Musyrikin asli pesertanya itu sampai ketawa-ketawa ngelihat. Subhanallah. Ya, sampai ketawa-ketawa ngelihat ini apa lagi. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Yang menurunkan hujan itu Allah, yang berhentiin itu Allah. Ada orang bilang saya mampu menurunkan hujan dan memberhentikan hujan. Waduh. Ini Fir'aun jilid 2. Ya, berani mengatakan haknya Allah dimiliki juga sama dia. Ya, dan ini tentu kesyirikan yang besar dan tidak mungkin awan itu yang hitam dan itu gerak beneran awannya. Teman Anda pernah pakai waktu dia kuliah ada event besar. Mungkin pawang hujan zaman now pakai tape. Ya, jadi dia bisa pindah gitu ya. Bapak maunya nih awan hitam ini kita taruh kemana kata dia. Dia taruh bagian sungai, bagian kali aja. Kalau misalnya Jakarta apa Depok kan lupa deh acaranya. Digeser sama dia. Bisa, geser. Terus apakah setan udah dorong-dorong tuh awan itu? Ya, itu kan setan semua permainannya. Setan udah dorong itu, kemudian setan gak minta bayaran apapun. Setan akan minta bayaran. Dan bayaran yang paling menyenangkan setan adalah syiriknya Bani Adam kepada syaitan. Ibadahnya kasih ke saya. Makanya ibu-ibu sekalian gak mungkin ngelihat ada dukun ya kecuali pasti menghinakan syariat Islam. Gak mungkin enggak. Karena itu syarat yang setan minta. Pasti nggak mungkin enggak. Ada satu polisi syariah di Saudi, di Riyadh, namanya Syekh Adil Muqbil. Beliau ini memang ditaruh di bagian memberantas sihir dan dukun. Ya, itu dukun-dukunnya. Kalau ketangkep, itu pasti Al-Quran ya. Kalau nggak di kamar mandinya, ya ditaruh di klosetnya, mesti gitu. Kalau mau mau bekerja gitu ya, dia mesti injak Qurannya mesti diinjak baru dia bisa ngeluarin jampi-jampinya. Harus ada penghinaan buat agama Islam, harus ada penghinaan buat Allah. Itu dia. Lihat tuh, fana'udzubillah. Ya, itu event besar tuh, pakai itu. Event kecil juga pakai itu. Muhajatan doang, hajatan, sunatan. Ada yang pakai gituan gitu loh. Subhanallah. Ya. Agar apa? Lancar. Ya. Ada orang pengen bikin hajatan, enggak ke pawang hujan sih emang enggak. Karena kita dalam gedung. Tapi dia minta ke salah satu makam keramat dan bilang di situ, "Mbah, mudahkanlah hajatan." Sama. Ini kesyirikan, tapi macam gayanya seperti itu. Satu lagi kesyirikan dengan gaya yang lain. Dua-duanya apa? Kesyirikan. Ya. Makanya apa yang dikatakan penulis ini subhanallah. Ada di Sudan, ya. Ada beberapa orang yang kalau bersumpah atas nama Allah berani bohong. Kalau demi Allah mah gampang dah. Demi Allah nggak ngapa-ngapain, padahal ngapa-ngapain. Demi Allah saya nggak ambil, padahal ngambil. Sampai ada satu kasus, ya. Jadi satu ahli tauhid, ya. Yang satu ini ahli tauhid, yang satu lagi tidak ahli tauhid.
Ya. Orang ini, jadi si ahli tauhid ini menuduh, bukan menuduh ya, meminta tanggung jawab lah. Waduh, Masya Allah hadiahnya udah datang. Bawa sini aja, Man. Sini aja, sini. Biar kelihatan. Jazakumullah khair. Udah, ada lagi? Halas. Masya Allah. Banyak hadiahnya. Jadinya 18 orang. Nama-nama yang 18 sama siapa? Ambil ya. Masih konsentrasi apa udah enggak? Masih ya. Taib. Sampai di mana kita? Oh, di Sudan. Sampai di Sudan. Baik, jadi ada si ahli tauhid ini ya sudah yakin betul bahwa orang ini yang ngambil barangnya dia. Ya HP lah taruh. Dia ngambil, dia tahu betul dia ngambil. Kata si muslim ini nih, si tauhid ahli tauhid ini dia bilang, "Kamu sumpah ya?" "Demi Allah saya nggak ngambil," dia bilang. Kata yang ahli tauhid apa? "Nggak usah sumpah di sini. Saya ikut sama saya." Dibawa kepada satu kuburan keramat. Di sana. Dibawa sampai di situ ya, sekarang sumpah di sini. Di sebelah kuburan keramat ini bahwa kamu nggak ngambil handphone saya. Diam dia. Iya, saya ngambil handphonenya. Lihat. Saya ngambil handphonenya. Dia ngaku. Kalau udah didesak untuk bersumpah atas nama selain Allah, ngaku dia, takut. Kalau sumpah atas nama wali, takut dia. Tapi kalau sumpah atas nama Allah nggak takut, bayangin. Padahal apa kata Rasulullah SAW? "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah selain atas nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kan banyak juga tuh orang bilang apa? Demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Demi Allah doang. Ya, demi Rasulullah nggak boleh. Ya, maka ibu sekalian barakallahu fikum, itu kaidah yang keempat, ya, bahwa musyrikin hari ini lebih parah daripada musyrikin zaman dulu. Intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesyirikan, ya, dalam keadaan kita lapang ataupun dalam keadaan kita sempit. Baik. Ini kertas ujiannya udah di sini, ya. Ini ada apa ya? Ini gimana maksudnya? Baik, kemarin ada 18 orang ya. Ya. 18 orang yang dapat berapa kemarin 18? Dapat 10. Masya Allah, terlalu banyak. Hari ini insya Allah yang dapat 10 itu dikit. Insya Allah, kita nggak tahu. Ya. Husnuzon saya sih sedikit. Kalau seuzon saya nggak ada yang dapat. Ya, ini husnuzon sih sedikit. Ya. Ini kita nunggu nama-namanya dulu yang 18 agar bisa dikasih dulu ini yang 18 orang kemarin untuk bisa ambil hadiahnya dulu. Baru setelah beres yang 18 ya, baru kita mengadakan ujian. Jadi waktu sekarang ini bisa dipakai dulu untuk murojaah, terutama yang tadi kita bahas. Silakan murojaah aja dulu.